Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan bukan membuat tutorial tapi lebih pada share pengalaman saya ini di YouTube. Jadi saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik yang subscribe dari sejak awal saya mengupload video sampai dengan sekarang pada saat saya membuat video ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu berapa sih besar penghasilan yang didapatkan dari 3.640 subscriber, ini saya akan buka analisis channel saya. Jadi bisa teman-teman cek itu saya monetize channel ini itu di tahun kemarin, teman-teman, 2020, kira-kira mungkin bulan 3 bulan Maret kemarin, tahun kemarin. Nah, ini adalah laporan saya yang didapatkan dari AdSense-nya. Jadi alhamdulillah kemarin saya sudah gajian di bulan April ini, tanggal 23 sudah masuk. Jadi kalau bayangan teman-teman kerja sebagai YouTube itu gampang, ya teman-teman tuh harus mikir lagi, teman-teman. Bayangkan saya baru gajian itu di YouTube setelah berapa lama ini ya? 4 atau 5 bulan, teman-teman. Nah, mengapa seperti ini ya? Karena memang iklan BPM alias 1000 views itu tidak begitu tinggi kalau kita di Indonesia, teman-teman. Nah, makanya nilai penghasilan yang didapatkan YouTuber itu beda-beda tergantung dengan pertama itu iklan yang masuk, kemudian juga tergantung yang menonton atau yang tidak men-skip iklan yang muncul di channel YouTube-nya masing-masing. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini saya hanya sharing. Kalau teman-teman serius ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, itu tuh teman-teman tuh harus struggle, teman-teman. Struggle tuh ya berarti teman-teman tuh harus upload secara rutin, teman-teman. Karena apa ya? Kita kan misalnya teman-teman bayangkan lah, misalnya teman-teman subscribe nggak usah channel YouTube lah, anggap aja teman-teman tuh subscribe ke website lah, website apapun, misalnya website A atau website X. Nah, ternyata setelah teman-teman cek kan biasanya teman-teman subscribe itu kan karena butuh informasi kan, mungkin suka karena informasi tentang misalnya beritanya atau karena suka ada informasi, misalnya ingin mendapatkan informasi terbaru tentang lowongan pekerjaan. Nah, kalau misalnya suatu situs ataupun misalnya suatu channel YouTube dan teman-teman subscribe itu tidak pernah update ataupun dia ngupdate tapi videonya itu tidak sesuai dengan harapan teman-teman, pasti teman-teman itu akan unsubscribe kan. Nah, oleh karena itulah tantangan terbesar kalau kita ingin mendapatkan penghasilan secara rutin dari YouTube sambil sedikit demi sedikit itu mendapatkan banyak follower atau subscriber, itu teman-teman harus mulai memikirkan membuat konten yang menarik buat follower teman-teman atau buat subscriber teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman membuat channel YouTube tapi isinya campur-campur, misalnya ada yang main game, kemudian besoknya ngeprank cewek ataupun gombalin cewek ataupun yang lain, tahu-taunya lagi ngojek atau lagi sambil ngevlog, ya berarti channel YouTube teman-teman itu serba semuanya ada gitu loh. Nah, saran saya, karena saya ngalamin channel saya itu, saya coba hanya satu topik, tapi misalnya saya juga bahas tentang misalnya ada YouTube, kemudian ada Microstock, ada namanya Avok. Jadi saya bisa lihat mana sih kira-kira yang paling banyak peminatnya, yang video saya itu ditonton. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus tahu apa sih kebutuhan follower atau subscriber kita. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman membuat konten yang berbeda-beda setiap hari, jadi membingungkan subscriber atau follower kita, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua juga teman-teman itu yaitu tadi menjadwalkan membuat konten secara rutin. Mungkin teman-teman bisa nguploadnya seminggu sekali, seminggu atau 2 kali video. Jadi tetap harus diusahakan ada video terbaru, teman-teman. Kalau teman-teman cek itu di bagian di channel yang saya subscribe, itu banyak channel-channel yang lain. Itu saya cek itu dia hanya memiliki sedikit video tapi banyak subscribernya, lebih banyak subscribernya dibanding saya yang sudah lama. Misalnya saya, karena saya kan mulai main YouTube ini
awal 2008 Desember 2018 teman-teman. Saya udah ada lebih dari 200 video, tapi ada juga yang hanya 60 video atau berapa video itu views dan subscribernya itu lebih baik daripada saya. Nah, seperti ini bisa dicek ini yang untuk YouTuber bule ini dia mungkin dia saya cek hanya sekitar 100-an, tapi dia sampai 170.000 subscriber ataupun video-video YouTuber yang lain teman-teman. Jadi sangat penting, kalau saya bisa simpulkan dari pengalaman saya itu, kalau kita membuat channel YouTube itu fokuslah pada satu bidang aja teman-teman. Misalnya kalau bidang teman-teman itu memasak atau koki, lebih baik membuat channel yang khususkan pada ya itu tadi kehidupan teman-teman sebagai koki atau resep-resep masakan maupun yang lainnya teman-teman. Itu saran saya teman-teman. Tapi ya paling penting itu tadi teman-teman tuh harus mengupload video secara rutin dan mengusahakan membuat konten yang menarik. Menarik ini ya mungkin dari segi gimana cara teman-teman membawakan video tersebut, atau bagaimana cara teman-teman membuat konten yang membuat subscriber atau follower teman-teman tuh datang terus teman-teman. Maksud saya tuh ya membuat selalu penasaran subscriber teman-teman. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga apa yang saya sharing ini bisa berguna buat teman-teman yang sama-sama pada saat ini masih berjuang, misalnya belum dimonetize. Semoga yang channel YouTube teman-teman yang belum dimonetize itu bisa dimonetize dan diterima di Google Partner teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan, Mas tolong buatkan video seputar YouTube dong, gimana sih cara mendapatkan penghasilan dari YouTube? Nah, itu teman-teman bisa cek itu di playlist saya yang berjudul, saya back dulu. Jadi saya sudah buat playlistnya di sini teman. Jadi ke channel Mas Blogger ini, ke playlist, lalu silakan scroll ke kanan, kemudian pilih ini, lihat playlist lengkap untuk mengecek ada nggak sih video saya tentang YouTube, video yang saya buat untuk seputar YouTube. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek dan tonton. Nanti kalau misalnya masih bingung, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Dan kenapa saya rekomendasikan YouTube ini? Ya karena YouTube ini tidak membutuhkan istilahnya modal dalam hal ini ya. Kalau internet kan bisa teman-teman nguploadnya misalnya di jaringan wifi gratis, misalnya di kampus, fakultas, ataupun di numpang di rumah teman-teman. Yang dibutuhkan itu hanya ide teman-teman, ide dan teman-teman upload secara rutin. Jadi itu saja, semoga berguna buat teman-teman. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.